Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohai Widiantari dengan NIM 2117041151 dengan nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 2, yaitu mengenai soal-soal Brahma Widya agama Hindu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari Brahma Widya. Brahma Widya merupakan pengetahuan tentang kesejatian Tuhan, Brahma atau ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala aspeknya yang dalam mengantar agama Hindu. Secara etimologi, kata Widya terdiri dari kata Brahma yang berarti Tuhan dan kata Widya berarti pengetahuan. Brahma Widya berarti pengetahuan tentang Tuhan. Kita juga mengenal tentang istilah teologi yang berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata theos yang artinya Tuhan dan logos artinya pengetahuan, yang dimana teologi diartikan sebagai pengetahuan tentang Tuhan. Jadi Brahma Widya sama artinya dengan teologi. Hal utama yang dibahas dalam Brahma Widya adalah konsepsi ketuhanan dalam agama Hindu dengan segala aspeknya, baik ciptaannya, meliputi manusia maupun alam semesta. Soal pertama, Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Agama Hindu di Bali menyebut Tuhan Sang Hyang Widiwasa karena secara deskriptif makna dari Sang Hyang Widiwasa tidak cukup untuk diungkapkan dengan beberapa kata atau kalimat. Namun, dengan adanya Dharma, semua orang dapat memahami makna Sang Hyang Widiwasa ini secara utuh. Pada konsep yang hanya berlaku di Bali, sebagian umat Hindu di Bali tidak sama dengan India, karena Hindu Bali merupakan akar budaya yang sangat berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat. Nah, sedangkan di India, Hindu berkembang sesuai dengan budaya India yang tidak mengenal upacara atau upakara seperti tradisi Hindu di Bali. Sehingga konsep Hindu India di Bali terdapat sedikit perbedaan. Soal kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Politeisme merupakan bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Nah, menurut Weda, Tuhan memang tidak punya nama, tapi manusia memberi nama menurut sifat-sifatnya yang dimilikinya. Dalam kitab Weda, kita dapat menemukan 1000 nama Wisnu berdasarkan sifat dan kehebatannya. Begitu pula dalam Bhagavad Gita, yaitu Krishna, disebut dengan 27 nama dan gelar yang berbeda. Hal ini merupakan gambaran betapa Tuhan Yang Maha Esa itu memiliki banyak nama dan jumlah nama Tuhan yang tak terbatas. Tentu saja dalam Weda inilah yang kerap membuat orang salah paham seolah umat agama Hindu memiliki banyak Tuhan. Padahal banyaknya nama ini justru menunjukkan bahwa Weda memiliki informasi yang lengkap dan rinci dan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Soal ketiga, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam semesta yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Nah, di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widi? Sebelum itu, Brahman merupakan penguasa tertinggi dalam konsep ketuhanan Hindu. Brahman yang bersifat kekal, tidak berwujud, imanen, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir juga.
menguasai segala bentuk ruang, waktu, energi, serta jagat raya dan segala isi yang ada di dalamnya. Sedangkan Sang Hyang Widiwasa, sebutan bagi Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Dalam konsep Hinduisme, Sang Hyang Widiwasa dikaitkan dengan Brahman. Dalam bahasa Sanskerta, Acintya memiliki arti dia yang tak terpikirkan, dia yang tak dapat dipahami, atau dia yang tak dapat dibayangkan. Nah, hanya berbeda sebutan saja, namun memiliki arti dan makna yang sama, Brahman dan Sang Hyang Widiwasa. Soal keempat, saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan diberikan solusinya? Aliran Hare Krishna meyakini Krishna sebagai Tuhan. Sedangkan Hindu di Indonesia meyakini Krishna sebagai awatara atau manifestasinya Tuhan yang ke-8 yang mau turun ke bumi dari 10 awatara. Praktek kepercayaan Hare Krishna dinilai berlainan dengan tradisi Hindu di Bali yang diwariskan oleh para leluhur sejak ratusan tahun yang lalu. Secara etiologi, Hindu sangat berbeda dengan aliran Hare Krishna, dan secara umum keyakinan adanya Hare Krishna dan Hindu sama, yakni sama-sama mempercayai kitab suci, Weda, akan tetapi utusnya yang berbeda. Pengikut Hare Krishna tidak mengerti kultur Bali, sedangkan umat Hindu tidak mengerti ritus yang disosialiskan penganut Hare Krishna. Nah, solusinya adalah kita harus saling menghargai perbedaan dan tidak saling memaksa. Kita bisa hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan, karena yang seperti kita ketahui bahwa kita menyembah Tuhan yang sama dan hanya penyebutannya saja yang berbeda. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.